Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas dan soleh-soleha, apa kabar hari ini? Beberapa hari ini ayah nggak sempat nih bacain kisah tentang sifat teladan Nabi. Karena apa ya? Karena sibuk, kayak ya. Oke, untuk hari ini ayah menyempatkan kembali untuk membacakan kisah tentang sifat teladan Nabi Muhammad untuk adik-adik semua ya. Disimak baik-baik ya. Untuk kali ini ayah mau mengambil tema tentang taat. Nah, taat itu salah satu sifat teladan Nabi. Yuk disimak ya. Pada suatu ketika, zaman dahulu nih ya, ada seorang perempuan yang melakukan pencurian. Perempuan itu berasal dari suku Makhzumiyah, yang merupakan suku kalangan bangsawan yang terhormat waktu itu. Walaupun dari kalangan bangsawan, perempuan itu tetap harus menanggung hukuman karena ia telah mencuri. Sesuai dengan hukum Islam, tangannya harus dipotong. Demikian ya, pencuri itu tangannya harus dipotong kalau dalam hukum Islam. Nah, berita itu segera tersebar. Para pemuka suku Makhzumiyah menjadi gusar karena buat mereka nanti cacat fisik itu merupakan hal yang sangat ditakuti. Menurut mereka, seorang bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Pemuka suku Makhzumiyah khawatir akan aib yang harus mereka tanggung apabila hukuman potongan tangan itu dilaksanakan sama pencuri tadi, perempuan yang dari suku Makhzumiyah itu. Nah, demi menyelamatkan kaumnya dari rasa malu, para pembesar suku Makhzumiyah ingin bernegosiasi dengan Nabi Muhammad waktu itu. Mereka ingin hukuman itu diperingan atau bahkan dibatalkan. Nah, sebagai juru bicaranya, mereka menunjuk cucu angkat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah itu adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad. Melalui orang kesayangan Nabi, diharapkan negosiasi bisa berjalan mulus, sehingga perempuan pencuri tadi bisa lolos dari jerat hukum. Nah, para pembesar hukum Makhzumiyah tak tanggung-tanggung dalam berupaya. Mereka menghabiskan banyak uang berdinar-dinar emas hanya untuk supaya bisa bernegosiasi untuk membatalkan hukuman tadi. Nah, kemudian diceritakan berangkatlah nih Usamah bin Zaid untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat berhadapan dengan Nabi, Usamah tak sanggup menutupi rasa takutnya dan dengan gemetar ia berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apakah mungkin hukuman potongan tangan bisa diringankan? Hukuman seperti itu akan membuat bangsawan suku Makhzumiyah mendapat aib." Nah, begitu kata cucu Nabi tadi. Serta-merta wajah Rasulullah menjadi merah dan ia berkata dengan lantang, "Wahai Usamah bin Zaid, apakah engkau hendak menawar hukum yang sudah aku putuskan dan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mendengar ucapan Rasulullah, Usamah tak sanggup menahan air matanya. Dalam derai air matanya, ia memohon maaf kepada Rasulullah dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu. Kemudian Rasulullah berkhutbah dengan lantang, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila ada seorang dari golongan terhormat mencuri, maka mereka membiarkannya. Tapi bila seorang dari golongan lemah mencuri, maka dia dijatuhi hukuman. Saksikanlah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri,
niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Demikian kata Nabi. Begitu ceritanya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu taat pada hukum yang telah ditegakkan oleh Allah. Semua orang harus taat menjalankan hukum, dan semua orang juga apabila tidak mentaatinya akan mendapat hukuman. Hukuman yang diterapkan tanpa memandang derajat, kedudukan ataupun harta. Siapapun itu, apabila melanggar hukum, harus bersedia menerima ganjarannya. Rasulullah sendiri telah menegaskan bahwa jika anggota keluarganya sendiri tidak taat, maka hukum yang telah ditegakkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, beliau sendiri yang akan menghukumnya. Demikian ya. Jadi yuk kita selalu taat dengan apapun itu. Apalagi di rumah tuh harus taat sama ayah sama bunda ya. Nanti kalau tidak taat, hukumannya apa coba? Dipotong uang jajan, atau nggak dikasih uang jajan, waduh, atau nggak boleh main nanti, wah kan rugi ya. Jadi kita harus jadi anak yang taat, sebagai anak yang soleh-soleha, harus mendengarkan apa kata ayah, kata bunda ya. Karena pasti apa yang dikatakan oleh ayah dan bunda itu untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah mencoba sedikit pun untuk membantah ya. Selalu jadi anak yang hebat, selalu jadi anak yang taat gitu ya. Itu dulu untuk cerita kisah hari ini ya. Nanti insya Allah ayah sambung kembali dengan kisah yang lainnya. Masih ada banyak kisah tentang sifat teladan Nabi ya. Oke, sekarang selamat istirahat. Yang mau istirahat atau yang mau main ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.